Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perkara syarat batas usia minimal calon kepala daerah yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada. MK akan menegaskan syarat umur batas usia harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan kepala daerah oleh KPU. Pada hari ini 21 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait syarat dan aturan dalam pemilihan kepala daerah. Dalam keputusan tersebut, MK menolak permohonan mengenai syarat batas usia minimal calon kepala daerah. MK beralasan bahwa memenuhi permohonan ini dapat mengarah pada pemaknaan baru yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di masa depan. Pemilihan, sehingga tidak bisa dibuatkan pengecualian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, jikalau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikecualikan, yaitu penentuan titik batas usia minimum bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibenarkan pada tahap setelah penetapan calon, sama saja Mahkamah membenarkan anomali dalam hukum pemilihan umum. Apabila diletakkan dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum pemilihan umum, peluang atau kemungkinan adanya anomali dalam pemilihan kepala daerah harus dicegah karena tidak terdapat lagi perbedaan rejim pemilihan, yaitu perbedaan antara rejim pemerintahan daerah dan rejim pemilihan umum. Sebagai tambahan, MK menegaskan bahwa jika Komisi Pemilihan Umum atau KPU tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan ini, calon kepala daerah yang bersangkutan bisa berisiko dinyatakan tidak sah jika kemudian digugat. Di sisi lain, MK juga melakukan perubahan signifikan pada syarat partai politik dalam mengusung calon kepala daerah. Menurut putusan terbaru, partai politik yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD kini diperbolehkan untuk mengusung kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Bahwa pengaturan mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya Undang-Undang 22/2014 sampai dengan Undang-Undang 10/2016, yaitu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Terkait dengan syarat usia dimaksud, selama tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan usia dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, hal demikian berarti konstitusi atau hukum dasar menyerahkan penentuan batas usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, batasan persyaratan usia minimum dianggap sebagai bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, persyaratan usia minimum untuk pengisian jabatan dalam pemerintahan termasuk jabatan yang diisi melalui pemilihan umum dapat ditentukan berbeda satu dengan yang lainnya. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pendekatan sistematis tersebut di atas, ketentuan mengenai pembatasan syarat usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah berada dalam bab mengenai persyaratan calon. Perubahan ini mengusul keputusan MK yang menyatakan bahwa syarat ambang batas pencalonan kepala daerah, yaitu 20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu, dinilai inkonstitusional. Sebagai pengganti, MK memutuskan bahwa syarat pengusungnya gubernur diatur berdasarkan ambang batas perolehan suara pada pemilihan legislatif, yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang terdaftar pada daftar pemilih tetap atau DPD. Aturan baru ini menetapkan kriteria sebagai berikut. Untuk daerah dengan DPT kurang dari 2 juta, ambang batas minimal adalah 10% suara sah. Untuk DPT antara 2 juta hingga 6 juta, ambang batas minimal adalah 8,5% suara sah. Untuk DPT antara 6 juta hingga 12 juta, ambang batas minimal adalah 7,5% suara sah. Sedangkan untuk DPT lebih dari 12 juta, ambang batas minimal adalah 6,5% suara sah. Keputusan ini diambil setelah adanya permohonan uji materi dari Partai Buruh dan Partai Gelora
yang menginginkan penyesuaian terhadap syarat-syarat pencalonan dalam pemilihan kepala daerah, gubernur, dan wali kota. Dengan perubahan ini diharapkan proses pencalonan dapat menjadi lebih inklusif dan mencerminkan dinamika politik yang lebih adil dan representatif. Dengan perubahan ini diharapkan proses pencalonan dapat menjadi lebih inklusif dan mencerminkan dinamika politik yang lebih adil dan representatif. Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di seluruh akun BITV agar Anda tidak tertinggal berita menarik dan terupdate lainnya. Saya Kiki Anggriani pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.